Bapak Ibu sidang taklim yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas beberapa perkara ibadah terkait dengan ibu-ibu. Pertama kita akan bahas tentang bagaimana hukum ibu-ibu salat berjamaah di masjid. Karena ada hadis Nabi, perempuan itu lebih baik salat di rumah. Lalu bagaimana soal saf? Soal saf. Karena ada hadis Nabi, khairu sufufin nisa akhiruha. Saf yang paling baik untuk perempuan itu di belakang. Bagaimana ketentuan saf bagi ibu-ibu dalam salat? Apakah memang saf belakang yang paling baik? Yang ketiga, kita akan bahas bagaimana ketentuan ibu-ibu yang haid masuk masjid, masuk baca Quran. Karena kata Nabi, mana ibu ya? La yahillu hazal masjid li junubin wala li haidin. Masjid tidak halal bagi yang junub dan bagi yang haid. Itu hadis sahih. Dan yang keempat kita akan bahas tentang suara perempuan. Karena perempuan itu sekarang banyak yang melayani di sektor publik seperti jadi apa? Jadi resepsionis. Dia melayani tamu laki-laki. Selamat pagi Pak, gitu ya. Ada yang bisa kami bantu? Gitu. Padahal bapak-bapak yang dilayaninya itu. Bagaimana hukumnya ibu-ibu yang begitu? Termasuk ibu-ibu yang baca Quran. Karena ada acara-acara di masjid. Jadi baca Quran ibu-ibu gitu ya. Atau kasidah. Ibu-ibu majelis taklim kan. Kasidah. Bukan hanya bernyanyi, joget ya, kan kasidah ada jogetnya gitu ya. Hingga bapak-bapak ini udah stres dia nengok ibu-ibu yang nyanyi sambil berjoget tuh kan. Dikurangi aja Ustaz, tak apa-apa. Nah, jadi kita akan bahas hadis-hadis ini yang terkait dengan perempuan. Nah, pertama soal perempuan ke masjid. Dalam hadis yang sahih ada dua hadis paling tidak, satu hadis riwayat Muslim, dua hadis riwayat Ahmad. Apa kata Nabi? Khairu masajidi an-nisa'i qa'ru buyutihinna. Itu satu hadis. Masjid terbaik bagi perempuan itu adalah kamarnya. Kata Nabi begitu. Masjid terbaik bagi perempuan itu kamarnya. Di hadis lain disebutkan khairu salatin nisa'i fi qa'ri buyutihinna. Sebaik-baik salat perempuan itu di rumah. Nah, oleh sebagian kalangan, hadis ini dijadikan dalil untuk mengatakan perempuan tidak boleh ke masjid. Jadi perempuan itu di rumah saja. Kalau dikatakan yang terbaik bagi perempuan itu masjidnya di rumah. Kalau dikatakan salat perempuan itu yang paling baik di rumah, maka untuk apa lagi dia datang ke masjid? Ibu kalau salat di rumah dapat nilai 100. Salat di masjid dapat nilai 80. Awaklah payah pakai ke masjid. Nilainya rendahnya. Tu payah ke masjid. Kan kurang akal namanya itu. Enggak. Kurang akal ibu namanya itu. Ibu di rumah 100 dapat. Di masjid 80 awaklah payah-payah. Maka sebagian kawan itu melarang istrinya ke masjid. Dan bahkan memang Bapak Ibu di beberapa tempat tidak sedikit masjid itu yang kosong dari wanita. Banyak masjid-masjid itu yang kosong dari ibu-ibu. Dengan pemahaman seperti yang tadi itu. Karena perempuan lebih baik salatnya di rumah. Salat lebih baik di rumah bagi perempuan. Memang itu tidak salah Bapak Ibu. Karena teks hadisnya begitu bunyinya. Jadi kalau kita memahami tekstual, berdasarkan nas, begitulah hasilnya. Bahwa perempuan itu memang lebih baik salat di rumah.
Tapi begini, dalam memahami teks kita tidak bisa lepas dari konteks namanya. Jadi ada sebab nuzul kalau Al-Quran, ada sebab urut kalau hadis. Jadi kita harus lihat ini hadis dalam konteks apa, dalam situasi apa. Dulu Bapak Ibu, di Madinah itu ada komunitas Yahudi, ada Nasrani, ada Muslim. Di sana itu Bapak Ibu, beribadah itu belum aman masa itu. Makanya ibu-ibu di zaman dulu itu kalau keluar rumah wajib ada mahram. Begitu kan? Tidak boleh perempuan itu keluar rumah tanpa mahram. Makanya perempuan dilarang haji, umrah kalau tidak ada suaminya atau mahramnya. Sekarang begini, bapak ibu-ibu kalau pergi haji sekarang wajib pakai suami enggak? Enggak. Padahal dalam hadis Nabi disebutkan perempuan itu kalau pergi keluar rumah, jangankan pergi haji yang jauh, keluar rumah saja pakai mahram, apalagi pergi haji. Tapi sekarang ibu-ibu pergi haji tidak ada yang pakai mahram, tidak ada yang pakai suami. Kenapa itu tidak dipersoalkan? Kenapa ibu-ibu yang pergi haji tanpa suami, tanpa mahram tidak disoalkan? Kenapa dibolehkan? Karena sudah ada ketentuan apa kaidahnya. Dulu kenapa harus ada suami atau ada mahram? Dulu perjalanan tidak aman. Dulu haji diurus sendiri-sendiri. Jadi pergi haji urusan sendiri-sendiri. Sekarang haji diurus negara. Jadi ada lembaga khusus yang mengurus jamaah. Ibu-ibu tidak pakai suami pun pergi haji, tidak pakai mahram pun aman. Kenapa? Ada negara yang memberikan jaminan keamanan. Kan itu dasarnya. Karena itu perempuan sekarang tidak perlu lagi pakai mahram untuk pergi haji dan umrah. Karena situasinya sudah berbeda. Dulu jaminan keamanan tidak ada. Maka wajib ada mahram yang akan melindungi dia ya dalam perjalanan itu. Apalagi di sana nanti tidak ada, sekarang ada pemondokan. Di sana kita kalau pergi haji seperti gelandangan saja. Dulu. Kalau sekarang sudah diurus dengan sangat rapi, maka mahram tidak diperlukan lagi. Sama juga, kenapa dulu perempuan disuruh sholat di rumah? Dulu situasinya beda. Pertama, rumah dengan masjid jaraknya jauh. Dulu kan masjid cuma Masjid Nabawi kan? Tidak seperti sekarang, masjid dekat rumah. Tidak ada penerang di jalan, listrik belum ada. Bapak Ibu dulu jangankan 1500 tahun yang lalu ya. Tahun 80-an saja, itu 80-an, itu di kampung-kampung, itu listrik kan belum masuk. Orang pergi ke masjid, itu pakai lampu suluh atau suluh yang dibuat dari bambu. Nah, lagi minyak tanah, tu sabui, apa kapalonya, dibakar. Kau sepanjang jalan tu hitam hidung dia tu. Kan asoknya banyak tu. Nah, tu tahun 80-an itu. Bayangkan 1500 tahun yang lalu. Saat minyak tanah belum ada. Dan apalagi dulu di Madinah, bukan hanya rumah jauh, komunitas Yahudi, orang-orang Yahudi itu jahat. Mereka tidak segan menelanjangi perempuan-perempuan mukminah kalau ketemu. Itu kenapa dalam sejarah ada Yahudi Bani Kainuqa namanya. Itu diusir dari kota Madinah. Kenapa Yahudi Bani Kainuqa itu diusir? Karena dia menelanjangi perempuan muslimah yang belanja di pasar Bani Kainuqa. Ini siang hari. Perempuan Islam datang ke pasar mereka, ditelanjangi. Itu memancing amarah salah seorang muslim, lalu itu pun dibunuh pula oleh orang Yahudi itu. Maka mereka diusir di kota Madinah. Jadi dulu ibu-ibu kalau pergi ke masjid, apalagi subuh dan isya, itu berisiko. Risikonya berat. Sementara menjaga kehormatan dirinya wajib. Oleh karena itu, Nabi menyuruh lebih baik perempuan di rumah. Lebih baik. Tidak dilarang. Lebih baik perempuan itu di rumah. Kalau dilarang, begini. Bapak Ibu kalau baca hadis Muslim, la tamna'u nisa'akum al-masajid
izasta'zana lakum ilaih. Kalau perempuan atau istrimu minta izin ke masjid, maka jangan kau halangi, beri dia izin. Itu artinya kan tidak dilarang perempuan ke masjid. Cuman dia masa itu wajib minta izin ke suaminya. Kenapa? Karena suaminya punya pertimbangan. Jangan-jangan nanti ada bahaya, nanti istrinya ada masalah, mungkin dia akan temani atau akan cegah. Ini juga berlaku juga sampai sekarang hadis ini. Ya, ibu-ibu kalau pergi ke masjid minta izin juga. Ya, ibu kalau pergi ke masjid minta izin. Kalau suami ibu tidak ke masjid, dia mana tahu dia malas ke masjid, ibu rajin ke masjid, tetap minta izin. Dah, dan ke masjid dia. Kalau keceknya, dan saya ke masjid lah, kau ke masjid lah cak. Kok betul keceknya ibu berhenti saya ke masjid lah itu. Kok sempat itu jawabnya Pak. Ada kan bisa jadi suami begitu tuh. Dia tak ke masjid lah, kau ke masjid lah cak. Dia berhentilah. Jangan jawab lah. Tapi kata Nabi kepada laki-laki ini, jangan kau halangi perempuan kalau minta izin ke masjid, kasih izin. Apa artinya itu? Tidak dilarang perempuan ke masjid, cuman ketika ada kondisi-kondisi tertentu yang membahayakan kehormatannya, maka perempuan memang lebih baik salat di rumah. Kalau sekarang ibu bapak, ibu rumahnya di samping masjid, terang jalan ke masjid, tidak ada gangguan keamanan di jalan, itu ibu ke masjid lah. Kecuali rumah ibu jauh dari masjid, banyak pula penjahat di jalan itu, ibu lebih baik salat di rumah. Atau ibu-ibu yang punya anak balita. Jadi kalau ibu punya anak balita yang masih kecil-kecil anak ibu, memang ibu di rumah salatnya. Kenapa? Karena menjaga anak itu kewajiban ibu. Salat berjamaah itu sunat. Ibu tidak boleh mengabaikan yang wajib demi mengejar yang sunat. Itu prinsipnya. Makanya ibu-ibu yang punya anak-anak balita itu tidak usah memaksakan diri ke masjid. Apalagi anak ibu tinggal, ibu kurung. Ya kan, bekonya mati, beko masuk sumunya bagai. Ya kan? Atau bertinju-tinju di rumahnya beko. Ibu yang punya anak balita itu sabar saja di rumah dulu. Tapi kalau ibu tidak punya anak atau anaknya tidak ada yang kecil lagi, ibu boleh ke masjid. Atau ibu yang suaminya sakit. Jadi ibu kalau suami ibu sakit, ibu tidak usah ke masjid. Kenapa? Menjaga suami itu wajib. Jadi kalau suami ibu damam, kan sakitnya, ibu tidak usah ke masjid lah. Rawat saja bapak itu sampai sehat atau sampai pai, ya kan? Ya kalau lah painya, masjid ibu lah itu. Ngadu rumah dia lah painya mah. Sebab begini, kalau dia sakit, ibu tinggalkan walaupun untuk salat. Nanti kalau dia meminta sesuatu, ya tak? Dia misalnya minta minum, bu, tolong minum. Ibu tidak di rumah lagi ke masjid. Ibu berzikir pula di masjid. Menunggu suruh pula dulu kan. Hanyalah minta minum, siapa kau? Jengkelnya lah. Jengkel dia. Sempat dia marah ke ibu ketika lama ibu pulang itu. Jengkel dia. Itu ibu habis ibadah ibu langsung tu. Karena kalau suami ibu marah, tidak ada lagi harapan surga untuk ibu. Walaupun ibu ahli ibadah. Kalau dia jengkel, apalagi pas jengkel tu matinya langsung. Bisa jadi kan? Pas sedang jengkel ke ibu tu kan, berangnya ke ibu kan, matinya langsung. Ibu langsung ke neraka tu. Tak ada lagi hisap ibu nanti itu. Percayalah kamu. Tu maka ibu-ibu tu kalau lapak sakit tu hati-hati manalah. Ya kan, apalagi sakit agak barik tu nya caliat mana elok. Kau pai-pai saya kau tak reda kawak lah. Menjalang pak tu pai meninggal, besok ibu tanya dulu. Kalau agak misalnya kan agak payah bantunya, pak lah reda, pak jambo ya. Minta keredaannya dulu. Kalau enggak mati beko tanpa keredaannya ibu, payah ibu nanti di akhirat tu. Itu makanya ibu kalau suami ibu sakit, tak usah ke masjid. Atau ibu kau rancak mana? Sabana rancak, pakilik. Asal masuk ke masjid panjang celik apa-apa. Ibu-ibu yang model tu di rumah salah semayangnya masjid, menggaduh orang tu. Iya. Kalau rancak tu mana? Kan ibu-ibu kau mana glowing kan? Mana iwakilik. Ya kan? Tapi kalau ibu-ibu yang lah tua, ya kan, lah pensiun, lah karipui, gigi lah tangga, ya kan? Mencari ibu tu sendiri orang lah balik lah takut orang kan. Tu mengasih ibu di rumah dia kemari lah di kamar saji lah. Tak semua ibu ya. Jadi hadis itu tidak bisa dipahami tekstual.
Bahwa memang Nabi mengatakan lebih baik perempuan di rumah, iya. Tapi itu ada situasi yang meliputinya. Sama dengan hadis perempuan dilarang pergi haji dan umrah dengan selain tanpa mahram, atau perempuan wajib keluar rumah dengan mahram. Karena situasi masa menuntut begitu. Sama juga dengan hadis apa? Khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awaluha. Itu hadis sahih itu. Saf perempuan itu yang paling baik, paling belakang. Saf perempuan itu yang paling buruk, yang paling depan. Ada sebagian masjid memang menyuruh perempuan di belakang. Nah, kenapa perempuan disuruh safnya paling belakang yang paling baik? Karena begini, dulu masjid tidak seperti sekarang. Tidak ada karpet, tidak ada keramik, tidak ada pembatas laki perempuan, tidak ada listrik, penerang, gelap. Subuh itu jam 3 pagi. Isya itu kadang jam 10 malam. Tanpa penerang di dalam masjid, tanpa pembatas laki perempuan. Ibu-ibu kau sasak-sasak kadaki apa-apa, tak jadi apa tu semayang mereka loh. Dalam kalam tu. Enggak. Saya bayangkan Pak dalam kalam. Dulu tu 80-an masa haji itu ibu lampu-lampu tempel enggak. Dulu masa Nabi itu tak berlampu loh ibu. Ya kalau pun berlampu ya ala kadar saja. Iku ibu-ibu sasak-sasak dakik-dakik kapak tu. Jadi maksiat masa haji itu ibu. Maka ibu-ibu disuruh ke belakang. Disuruh ke belakang. Sebab kami kok sensitif je ibu-ibu. Ginilah. Laki-laki kalau jadi imam, makmumnya laki-laki satu. Di mana berdirinya? Di samping kanan, sejajar dengan imam. Dah begitu? Kalau perempuan jadi makmum walaupun istri sendiri, boleh tak di samping kami ibu petagak? Di belakang. Di samping tak jadi semayang mereka no? Enggak. Kami kok tak bisa, ya kan, ada gangguan. Makanya kata Nabi, kalau laki-laki salat lewat perempuan, lewat anjing hitam, ulangi salat. Batal salatnya tu. Ini bukan maksud menyamakan ibu dengan anjing hitam ya. Jangan salah paham nih ibu kok. Karena hadisnya begitu. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kalau anjing hitam yang lewat, kenapa kami mengulangi salat? Itu setan yang lewat. Kalau perempuan, perempuan tu tidak setan, induknya. Karena kalau setan lewat, lewat selesai. Kalau ibu-ibu lewat, tidak, tinggal si kuah. Yalah hilang tapi bantu ibuku tinggal si kuah. Makanya gangguan ibu-ibuku lebih dahsyat dari gangguan setan. Di samping memang ibu-ibu tu godaknya lebih hebat dari godaan setan. Setan tu kalau datang bisik-bisik. Dan kita tak tahu kalau dia bisik-bisik. Dan baca auzubillah dia lari tu. Auzubillahi minasyaitonirrajim lari tu. Kalau ibu-ibu datang baca auzubillah senyumnya. Tak taluk-taluk dia auzubillah ibu-ibu percayalah. Bacalah auzubillah Pak. Tak kelari ibu kalau tu. Lebih kuatnya tu. Jadi itu kenapa perempuan kalau lewat kami mengulang karena gangguan tadi. Gangguan perempuan tu berat. Kalau kami tidak, kami lewat ibu salat tak perlu diulangi. Begitu tu. Itu kenapa perempuan disuruh ke belakang safnya. Karena di masa itu memang menuntut perempuan tak boleh dekat ke depan. Kenapa? Memang masjid memang sangat sederhana. Itu 80-an tu Ibu. Di kampung-kampung mana ada pembatas kayak kita ni ada. Ini kan baru-baru saja itu ada pembatas pakai besi dibikin atau pakai apa itu. Ya. Itu kan baru kita lihat. Dulu tidak ada yang begitu itu. Nah, kalau kondisinya begitu, maka perempuan di belakang. Tapi kalau masjidnya sudah dibatas, laki perempuan tidak akan bercampur, terang sudah masjidnya, ya, maka ibu-ibu ke depanlah. Dulu ibu, kenapa ibu-ibu tidak boleh ke depan? Dulu wanita yang ke masjid itu terbatas jumlahnya. Kalau dia mengambil saf di depan, sementara jumlahnya sedikit, nanti laki-laki yang banyak kalau datang terlambat, dia mau salat di mana lagi? Dia tidak boleh di saf di belakang perempuan. Kalau laki-laki ini terlambat banyak, ibu sudah mengambil saf, misalnya ini karpet 1, 2, ibu mengambil yang nomor 3 ini. Yang 4, 5 kosong. Karena perempuan sedikit jumlah yang ke masjid. Laki-laki banyak yang datang lagi. Ini sudah penuh nih.
Dia mau salat di mana? Tak boleh di belakang perempuan. Makanya perempuan ambil saf paling belakang dulu. Jadi kalau laki-laki datang terlambat, dia tetap bisa menyambung saf. Ibu tetap di belakang laki-laki. Tapi kalau ibu ambil saf di depan dulu, sementara ini laki-laki banyak yang datang terlambat, di belakang ibu-ibu tidak ada lagi kosong, dan kami tidak boleh di belakang ibu. Itu alasannya kenapa perempuan lebih baik salatnya ya saf di paling belakang. Kondisi. Tapi kalau ada yang memahami tekstual ya tidak apa-apa, silakan saja. Nah, yang ketiga, soal perempuan haid masuk masjid. Hadisnya begini, inna hazal masjid la yahillu li junubin wala li haidin. Masjid tidak halal, haram hukumnya itu kalau tidak halal tuh, bagi orang junub dan orang haid. Dan itu kemudian dijelaskan di surat An-Nisa 43. Wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Yang junub tidak boleh ya salat dan mendekati tempat salat, maksudnya masjid, sampai dia bersih dan mandi. Itu ketentuannya begitu. Nah. Jadi secara prinsip ibu-ibu yang haid tidak boleh masuk masjid. Kenapa? Karena ibu itu dalam status najis. Ibu berhadas besar. Ibu dalam status najis. Itu kenapa ibu-ibu tidak boleh juga pegang Quran. Ya, la yamassuhu ilal mutahharun. Jadi perempuan yang haid, dia bersabar. Dia tidak perlu memaksakan diri ke masjid, karena memang tidak dihalalkan masjid bagi perempuan yang haid. Cuman ada hadis Nabi, ibu-ibu, ketika ini dalam ya Aisyah pernah diperintah Nabi mengambil sesuatu ke masjid. Jadi kata Nabi, ada ya barang Nabi yang ketinggalan di masjid oleh Nabi, tolong diambilkan. Kata Aisyah, ana haid, saya sedang haid. Maka kata Nabi, inna haidaki laisa biyadiki. Tidak apa-apa, karena haidmu tidak ada di tanganmu. Apa maksudnya haid tidak ada di tanganmu? Jadi kalau najis itu di luar, di tangan, di kaki, itu baru boleh. Tapi haid itu dia tersembunyi. Maka kata Nabi, tidak apa-apa. Tapi sebagian ulama memahami hadis itu bukan kebolehan dalam pengertian masuk, duduk. Kalau ada sesuatu yang darurat, misalnya begini. Ibu tadi pengajian di sini tidak dalam keadaan haid. Lalu ibu pulang ke kantor, tinggal HP ibu. Ibu tahu HP tinggal di masjid. Tapi di perjalanan ke masjid datang haid ibu. Maka ibu boleh mengambil HP ibu ke dalam masjid ini dalam keadaan cepat. Au abiri sabilin, seperti orang menyeberang jalan raya. Seperti apa ibu menyeberang jalan raya? Ibu kalau menyeberang jalan seperti apa? Seperti pramugari? Enggak lah. Kalau menyeberang jalan tu kancang kan? Jadi ibu beko-beko di tengah jalan tu beko. Nyantak ibu di auto beko. Ya dah. Maka masuk masjid yang haid begitu, kalau ada sesuatu yang darurat yang akan diambil ke dalam masjid, maka silakan diambil seperti menyeberang jalan. Jadi hadis Aisyah tadi tidak berarti seorang perempuan boleh di dalam masjid duduk seperti kita hari ini. Tidak. Memang boleh dia masuk masjid untuk mengambil barang itu, tapi dalam keadaan yang cepat. Itu makanya Bapak Ibu, saya tuh sering beri saran ke panitia atau pengurus masjid, kalau kamar garim ini, ustadz yang tinggal di masjid ini, tidak boleh pintu keluarnya di sini. Pintu keluarnya harus ada di sana. Kenapa? Dia berpotensi haid. Dia berpotensi junub. Ya. Dia pasti junub. Kenapa? Dia pasti mimpi basah. Selama dia belum berumah tangga, pasti mimpi basah.
Kecuali dia tidak makan selama tinggal di sini. Ya, dah. Pokoknya selama 2 tahun, 4 tahun tinggal di masjid, tidak makan, tidak minum, puasa, aja tidak akan mimpi basahnya. Ya kalau sudah menikah, dah selesai urusannya. Dia pasti mimpi basah. Kalau mimpi basah dia junub. Dia mandi itu tidak boleh lewat sini. Lewatnya keluar. Ini pintu masjid kita ni keluar tidak ada. Oh ini harus pakai lift ke atas tu. Ya pasti junub, tidak bisa dihindari. Pasti junub. Orang yang punya istri pun bisa mimpi basah juga. Itu tidak bisa dihindari itu selama dia masih makan, masih sehat, pasti terjadi itu. Nah makanya kalau dia pergi mandi junub lewat ke area suci ini, itu tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh. Dia sedang dalam keadaan tidak bersih. Nah karena itu bikin pintu di luar untuk dia mandi. Nah, ini desainnya sebenarnya harus diperbaiki masjid kita ini. Ya. Ya kecuali yang tinggal di Meksiko yang sudah 70 tahun usianya. Atau mungkin tidak mimpi basah lagi itu. Ya. Tapi tidak tahu jugalah. Kalau apa-apa kan ada kan on fire saya tahu juga enggak Pak. Ini beliau. Ya kan? Tidak ada berhentinya ya. Jadi kalaupun dia lewat, nih Ustaz nih, kalau lewat nanti ketika junub, ikut berjalan nih keluar harus secepat mungkin. Tidak boleh ngobrol di area suci sujud ini. Itu ketetapannya begitu. Memang ada pendapat yang membolehkan perempuan itu masuk masjid yang haid dengan dasar dijamin tidak akan darah bercecer. Dulu kenapa dilarang? Karena katanya tidak ada pembalut, tidak ada pengaman. Sekarang ada pembalut, maka dibolehkan. Ya memang itu ijtihad boleh saja. Sama dengan ini ibu. Sujud, ibu sujud gimana sujud? Salat. Ibu kalau sujud gimana? Ibu kalau sujud, ya beda dengan kami laki-laki. Kalau kami laki-laki dikembangkan ketiak. Kalau ibu sujud enggak, dirapatkan ke dalam. Gini ya. Jadi siku ibu ni ke dada ibu, dua-duanya. Itu perempuan sujud. Tapi itu zaman dulu, katanya begitu. Zaman dulu perempuan kalau sujud begitu. Kenapa begitu sujud zaman dulu? Karena dulu perempuan belum ada pengaman. Ya kan? Jadi kalau sujud tidak dibegitukan, itu ya ibu tahu sendiri bagaimana keadaannya. Ya. Nah, sekarang sudah ada pengaman. Ya kan? Maka sekarang kalau sudah ada pengaman, ya, ibu tidak perlu lagi begini. Lapin selesai. Tidak masalah lagi. Sudah aman. Itu, tapi itu ijtihad. Untuk kehati-hatian, saya lebih menyarankan ibu-ibu yang haid tahan dulu diri, tidak usah datang ke masjid. Kecuali kalau untuk mengambil barang sifat darurat tadi. Itu ada hadis Aisyah tadi. Termasuk untuk membaca Quran. Walaupun ada hadis Nabi mengatakan Nabi itu membaca Al-Quran fi kulli ahyanin, di setiap keadaan beliau. Nabi junub pun bacakan Quran. Tapi yang disepakati ulama memegang mushaf ini. Ini mushaf ini tidak boleh dipegang oleh yang haid atau yang junub. Kerana suci. Ya. Tapi kalau HP dibolehkan. Jadi ibu yang haid kalau mau baca Quran lewat HP saja, aplikasi. Karena kalau HP dia bukan Quran, dia program. Kalau ini lembaran ini suci ini. Ya, makanya tidak boleh dibawa ke kamar mandi ini, Bu. Ini tidak boleh dibawa ke kamar mandi ini suci ini. Kalau HP kan boleh bawa ke kamar mandi kan? Asalkan ibu tidak buka saja program Al-Quran di kamar mandi itu bisa. Oh di HP ini ada Al-Quran Ustaz, itu bukan Al-Quran, program. Kalau program itu boleh, karena program itu bukan lembaran. Yang di HP ini sama aja dengan kepala kita nih, Bu. Di kepala saya ini ada Quran nih, walaupun tidak banyak. Saya kalau masuk kamar mandi tidak pernah kepala saya taruh di luar tuh, Ibu. Kepala saya bawa ke dalam tuh. HP juga begitu. Ini HP.
Tapi memegang jangan. Ibu kalau mau baca, baca saja yang hafal. Itu Ibu ya. Jadi wanita masuk masjid ketika haid, saya sarankan untuk tidak dulu. Sabar dan tahan dulu. Nah, yang keempat, masalah suara perempuan. Kata Nabi begini, innal mar'ata kulluha auratun. Perempuan itu semuanya aurat. Semuanya aurat. Aurat itu wajib ditutupi. Makanya perempuan itu kata Nabi, iza kharajat istasrafahas syaitan. Kalau dia keluar rumah, maka setan menjadikan perempuan itu menarik. Itu pekerjaan setan tu. Jadi ibu-ibu tu wajib pakai mahram keluar rumah. Kalau ibuku kalau keluar rumah menarik, pasti menarik. Setan yang menjadikannya menarik. Ini tidak menarik lah, cuma setan menjadikannya menarik. Itu. Nah, karena ini perempuan punya daya tarik, itu makanya Bapak Ibu, semua yang ada pada perempuan itu ditutupi. Hingga suaranya pun sekali. Ya, itu ditutupi semua. Itu makanya ibu-ibu tidak boleh ya satu bagian dari tubuh ibu yang terbuka. Ibu boleh membuka wajah dan telapak tangan itu sebenarnya dalam salat. Di luar salat pun sebenarnya ditutupi. Ya itu. Apalagi ibu yang tadi itu, yang glowing, yang cantik itu. Bahkan Hambali mewajibkan pakai cadar. Kenapa? Karena bibir ibu, hidung ibu, semuanya senyuman ibu itu keindahan. Indah. Itu. Itu makanya kalau kajian-kajian sebenarnya Pak Ibu ya, yang ideal itu untuk perempuan, perempuan pula. Ya, yang ngajar perempuan, perempuan pula. Ya. Yang laki-laki, laki-laki pula. Tidak boleh perempuan ngajar laki-laki atau laki-laki ngajar perempuan. Ya, karena memang begitu daya tarik tadi itu. Nah, karena itu Pak Ibu, kalau Ibu baca nanti misalnya surat Al-Ahzab ayat 32. Apa kata Allah, fala takhda'na bil qauli? Wahai para perempuan, jangan kalian berbicara dengan laki-laki dengan suara yang mendayu. Boleh Ibu ya? Ibu kalau menelpon ke kawan laki-laki, kawan ibu, tidak boleh. Halo, Assalamualaikum. Oh, itu tidak boleh tu Ibu. Tak boleh begitu. Ibu hanya boleh begitu pada suami ibu. Tak boleh dengan laki-laki lain. Wala takhda'na bil qaul. Jangan kau berbicara dengan nada yang memelas. Bapak juga begitu. Bapak kalau menelepon dengan kawan sekantor, tak boleh mesra. Yuk. Lah. Assalamualaikum. Gitu. Ibu juga begitu. Kadang apa-apa kok kalau kawan sekantor menelepon, halo, gitu ya. Halo bestie, gitu ya, macam-macam tu. Cobalah isteri menelepon tu. Lah, itu saja Pak. Jadi kalau ada apa-apa tetangga bunyi itu mengecek telefon, yo, lah, itu tadi isteri telepon tu. Harusnya juga isteri mulai itu suaranya, halo bestie, gitu ya, halo ayang beb, gitu ya. Itu. Ibu tak boleh, suara ibu tu tak boleh memelas. Tak boleh. Memang tu Allah larang. Itu kenapa ibu? Ibu kalau salah kami jadi imam, boleh tak ibu mengatakan subhanallah menegur kami? Tak boleh. Ibu kalau kami salah, walaupun imam makmum semua perempuan, tak boleh subhanallah. Tangan. Karena subhanallah itu kacau nanti kami. Apalagi ibu-ibu subhanallahnya kok suaranya bunyi sarini lo kan? Kami salah, subhanallah. Kami sengaja salah bekor itu. Supaya keluar subhanallah tu balik. Nah, kami akan memikir di belakang tu ba'alah bantunya kira-kira orang. Sebab biasanya suaraku berbanding lurus je bantu. Ya, Ibu. Itu makanya yang di apa itu di bandara ya, penumpang yang terhormat. Itu biasanya cantik orang itu.
Celaka enggak? Bok suara koknya berbanding lurus ya wajah biasanya. Ada? Tapi kok suaranya kasar, itu biasanya wajahnya kasar lebih kok tu. Celaka enggak? Jadi kalau kami mendengar suara perempuan tu, kami akan membayangkan wajahnya tu mah. Tu makanya ibu tak boleh membaca subhanallah kalau kami salah. Suara ibu tu bermasalah ke kami? Ya memang tak semua, tapi rata-rata begitu. Itu kenapa perempuan dilarang memelas. Ya, tak boleh suara ibu begitu. Saya tuh heran Bapak Ibu, kenapa sekarang kok suara perempuan ini menjadi komoditas. Apapun suara perempuan. Itu HP kalau kita nelpon nih, maaf, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Laki-laki perempuan tuh Pak? Perempuan. Kan bisa laki-laki. HP sibuk. Kan bisa tuh. Gitu ya. Tidak bisa itu ya? Bisa. Ya dah. Pulsa Anda tidak mencukupi. Tak betul. Laki-laki, perempuan. Perempuan. Bisa aja laki-laki isi pulsa lah. Tak bisa aja tu ya? Bisa Pak. Tapi Pak kok produksi sadonya? Coba lihat pengumuman tu di rumah sakit suara perempuannya tak? Perempuan. Ya, pengunjung pasien yang terhormat itu ya, perempuan. Memangnya apa dengan suara perempuan? Dah tariknya tadi tu. Memang menarik suara perempuan tu. Ya, di bandara perempuan tu, sadonya perempuan. Mana presenter pun perempuan juga gitu. Sekarang itulah, padahal agama kita sudah mengatur perempuan tu tidak boleh dieksploitasi. Hingga suaranya pun tidak boleh dieksploitasi Pak Ibu. Itu ketentuannya begitu. Makanya saya sebenarnya Pak Ibu tak terlalu setuju kalau resepsionis itu perempuan. Kenapa harus perempuan resepsionis? Tidak bisa laki-laki menanti tamu tu. Selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu. Bisa tak laki-laki? Bisa. Tegas malah. Selamat pagi Pak. Ikan apa? Selamat pagi Pak. Mendengar cutu tu hilang akal laki-laki kurang. Kadang-kadang sengaja. Ya kan, memang dieksploitasi tadi. Tak boleh. Nah, makanya begini, Ibu Bapak kalau baca surah An-Nur 31, apa kata Allah? Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya ke tanah untuk menampakkan perhiasannya. Dulu begini Pak Ibu. Satu pemahaman begini. Dulu perempuan itu kan di kakinya ada galang. Ada galang kaki. Anda pernah menonton film India? Kan di kakinya ada galang tu. Yang kakinya bergalang tu biasa kalau berjalan kan ada je ibu ambil galang mode apanya ndak galangnya cieknya cuman pakai giring-giring tu mode kucing kan kucing kalau hilang tu mencari itu bawa bunyi-bunyi galang jadi dah. Perempuan ibu bakok dia galang kaki ibu supaya murah mencarinya ke hilang. Perempuan tu kan dikurung di rumah. Dulu kan begitu. Supaya gampang menemukan kehilang daging giring-giring di kaki itu. Tu filosofi galang bagi perempuan tu itu tu. Untuk menemukan perempuan kalau hilang. Kok kaburnya, kaki bunyi. Itu. Kok larinya, murah mencarinya. Nah, tu perempuan begitu dulu tu. Nah, dulu perempuan kalau berjalan pakai galang, itu sengaja antak-antakan kakinya tu supaya laki-laki mencari kakinya. Tu begitu tu. Supaya dia jadi daya tarik dari laki-laki, sengaja dia berjalan menghentakkan kakinya. Sehingga laki-laki mencari kakinya. Memang perempuan tu memang dia sadar dia indah. Dia menjadi objek mata. Maka dia akan menampilkan sesuatu inilah. Ibu bakok balik lipstik. Bakok balik lipstik ibu. Kan supaya dicari orang. Lipstik itu kan bakok warnanya mencolok. Lipstik itu warnanya mencolok enggak? Merah kan? Kenapa mencolok warna lipstik itu? Karena supaya dicari orang. Tu makok letak lipstik kau di bibir, enggak di lutut dah. Kok di lutut nampak dia orang lah. Nah itu ibu. Kok di bibir kan nampak. Tu makanya ibu kalau ada lipstik kan tak boleh kau bibirnya. Itu. Karena lipstik itu untuk dipacalian ke orang. Sila ibu tu. Enggak. Makanya ibu kalau ada lipstik kalau mengecek kan
Ya. Tak betul bibir kalau ngecek ya. Itu. Karena lipstik itu perhiasan dan ibu sadar kalau ibu menjadi objek pandang, maka ibu pakai lipstik. Ya itu. Makanya saya itu Pak Ibu kasih saran juga ke ibu, kalau ibu pakai lipstik, warna lipstik ibu yang standar. Jangan yang norak. Itu bahagian ibu tabarut namanya itu. Itu yang sama dengan menghentakkan gelang kaki ke tanah tadi. Nah begini, gelang kaki itu bukan suara yang keluar dari lidah ibu, tapi suara dari benda yang menempel pada ibu. Begini, mengeluarkan suara yang menempel di tubuh ibu saja tidak boleh, apalagi suara ibu. Kira begitu. Suara yang keluar dari benda yang menempel di tubuh ibu saja tidak boleh keluar, apalagi suara dari mulut ibu. Itu makanya kata Nabi, kata Allah, jangan kalian menghentakkan kaki untuk menampakkan perhiasan yang ada pada dirimu. Nah, itu alasannya kenapa perempuan dilarang bersuara di depan laki-laki. Karena itu ya memang tidak satu ayat dan hadisnya. Tapi sebagian membolehkan. Apa dasarnya membolehkan perempuan itu misalnya jadi resepsionis, perempuan itu bekerja di sektor publik? Itu di surah Al-Baqarah 282. Apa kata Allah? Kalau terjadi akad pinjam meminjam, harus ada 2 orang saksi laki-laki. Ya. Kalau tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh ya 2 orang perempuan mengganti 1 laki-laki. Gini, kalau saksi bersuara enggak? Namanya saksi kan bersuara. Karena itu kalau saksi boleh perempuan, maka perempuan boleh bersuara di depan publik. Kira-kira begitu sebagian memahaminya. Nah, tapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang jumhur, agar ibu-ibu menjaga suaranya di depan publik. Mengaji di depan laki-laki, baca Quran, sebisa mungkin selama masih ada laki-laki. Selama masih ada laki-laki. Tidak usah perempuan. Termasuk ceramah, saya paling tidak setuju kalau ustazah itu berdiri di mimbar di depan bapak-bapak. Kalau ustazah diundang ceramah di depan ibu-ibu, dia bicara, kami dengar suara saja kalaupun itu dibolehkan tadi. Tapi kalau bisa perempuan saja jamaahnya. Karena kalau ustazah di mimbar, apalagi ustazah kok itu tadi tu glowing, maka apa-apa tak mendengar ceramah le. Nyo asyik mencari bibi ustazah mengecek tu sele. Ya tu. Kan jadi rusak ibadah. Ya, model ustazah siapa tu yang itu? Okey. Ya, kalau ustazah okey, ambo yakin apa-apa aku betah agak 2 jam ceramah aja kecayo kamu tu. Ambo pun tak jadi ustaz, ambo jadi pendengar sele. Ibu. Tapi kalau ustazahnya lah nenek-nenek, oyong-oyong berjalan, dak baan mung kuapak, lapak pun lah malih mencari begitu tu. Iya. Termasuk ini Bapak Ibu ya. Ibu-ibu senam. Ibu senam bersuara enggak? Suara. Tak boleh ibu bersuara. Ibu kalau senam teriak kan? Laki-laki banyak dekat ibu. Senam ibu menggarik-garik saja. Dan ibu kalau senam di belakang apa-apa. Apa-apa kalau senam di mungku ibu-ibu. Apa-apa tagih nama tu. Ya. Angka 7 di belakang ibu-ibu tu. Ya. Termasuk instrukturnya. Instruktur tu jangan berusi laki-laki. Ya kok apa-apa dah taruh di belakang, dah taruh di mungku. Di mungkunya ibu-ibu instrukturnya. Sama je indaknya tu. Lebih gawat lah goyangan instruktur tu lebih boleh. Tak apa. Makanya itu di gor tu masalah. Macam cari di gor tu kalau senam di luar Ramadan nanti tu. Bercampur laki padusi, instrukturnya perempuan, pakaiannya ketat, suara berteriak-teriak. Lah kacau tu. Ya tu. Tapi apa-apa aku ramai tu. Satu senam. Itu. Ibu kalau senam, kan zaman dulu ada SKJ 86. SKJ ya. Tak ada pakai suara kan?
musik, gerakan, tidak ada suara-suara. Dan musiknya pun tidak ada lagu-lagu begitu. Sekarang lagu-lagu tidak apa-apa. Nah, itu memang diatur. Nah, itu jadi perempuan itu memang tidak mutlak suaranya dilarang. Karena tadi ada perempuan yang dibolehkan jadi saksi kan. Tapi saran saya perempuan kalau tidak terlalu darurat, tidak usah terlalu banyak hadir di depan publik, termasuk untuk, ya saya heran kenapa pembawa acara di acara seremoni itu kok perempuan. Tak tahu Ustaz. Nanti buka bersama pembawa acara laki perempuan nanti. Laki-laki saja pembawa acara tuh. Kenapa harus perempuan? Iya, pembawa acara. Jadi ini diminimalisir. Suara ibu-ibu diminimalisir. Ya. Termasuk ibu kalau nelpon, jangan menelepon ya laki-laki lain kalau tidak darurat. Jangan ibu menelepon ya tidak ada kepentingan ibu menelepon juga laki-laki lain. Tak boleh itu. Karena suara, walaupun ibu nampak wajah suara ibu, tak boleh dengar laki-laki lain tu. Ya tak? Maka ibu tu kalau sama-sama ibu silakan. Laki-laki tidak bisa. Begitu. Nah itulah ya persoalan yang terkait dengan ibu-ibu ni. Ya, soal solat berjamaah tadi, saf, lalu suara perempuan dan perempuan haid berada di masjid.